Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Sabda Sadik hari ini yang terdapat dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sangat setia dan memberkati kami selalu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, karena di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus punya firman yang indah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, Tuhan memberikan dua pilihan kehidupan bagi kita. Kita mau hidup menurut roh atau kita mau hidup menurut daging. Kita sebagai orang percaya, kita harus memilih. Karena keduanya sangat berbeda dan berlawanan, bertolak belakang. Dan konsekuensinya pun sangat berbeda. Hidup menurut daging menuai kebinasaan. Hidup menurut roh menuai hidup yang kekal. Hari ini saya beri topik kemerdekaan dalam roh. Saudara-saudara, kalau kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan jelas bahwa keinginan roh dan keinginan daging sangat bertentangan. Kita harus memilih. Dan sebagai orang percaya, saya yakin kita memilih hidup di dalam roh. Hidup menurut roh Allah yang kudus. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, kalau orang hidup di dalam daging, kita sudah bisa melihat mereka memikirkan hal-hal yang kedagingan menurut hawa nafsu mereka. Mereka memikirkan hal-hal yang bersifat sementara, yang semu. Tapi kalau orang hidup di dalam roh, biasanya mereka hidup selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Karena jelas firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh yang kita tanamkan dalam hidup kita, karena di dalam hidup kita, di dalam hati kita ada bait Roh Kudus sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Sebab itu mari kita hidup dengan roh, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, telah mati dan bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita dari hukuman dosa. Sebab itu kita sudah dimerdekakan oleh roh yang selalu ada dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup di dalam roh, karena di dalam roh Tuhan berbuat yang terbaik untuk kita, memurnikan kehidupan kita untuk kemuliaannya. Sebab itu Tuhan ingin anak-anaknya selalu menyembah dan selalu dekat dengannya. Karena di dalam roh ada kebenaran yang agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.